Bapak Kardinal, Nunsius Apostolik, para uskup dan uskup agung, para imam, biarawan-biarawati, Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Sebagaimana kita ketahui, Uskup Agung Ende terpilih, Monsinyur Dr. Paulus Budi Kleden SWD, memilih moto episkopatnya, Caritas Fraternitas Maneat in Vobis, peliharalah kasih persaudaraan. Harfiahnya, hendaklah kasih persaudaraan menetap di dalam kamu. Diambil dari surat kepada orang Ibrani pasal 13 ayat 1. Dalam bahasa Leo kira-kira begini, Wa mesu ibadu'u, kasih tidak berhenti, tidak berkesudahan. Pemilihan moto ini tentu telah direnungkan dengan matang dan mampu memberikan inspirasi dan kekuatan bagi Monsinyur Budi, Uskup Agung Ende terpilih, dalam pelayanan pastoralnya ke depan. Saya coba menafsirkan moto tersebut dalam khotbah yang sederhana ini. Kalau ternyata kurang tepat, bahkan salah, nanti Monsinyur Budi membetulkannya dan mengampuni saya. Melalui moto ini, Monsinyur Budi mengajak seluruh umat untuk menjalani hidup praktis yang berkenan kepada Allah, antara lain dengan memelihara kasih persaudaraan. Memang kasih itu dasar untuk membangun hidup persaudaraan. Sebaliknya, persaudaraan haruslah dibangun di atas dasar kasih. Tanpa kasih, persaudaraan bisa berubah menjadi pertikaian, konflik, dan permusuhan. Hilangnya kasih, hilang pula persaudaraan hidup. Dan kasih persaudaraan itu harus dibangun di atas dasar kasih Kristus sendiri. Dan kasih Kristus itu adalah kasih dalam arti agape, yaitu kasih yang rela berkorban, kasih tanpa pandang bulu. Berdasarkan kasih itu, kasih yang rela berkorban, Yesus sesungguhnya telah menetapkan dan telah menggenapi nubuat Nabi Yesaya yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Nabi Yesaya dipanggil dan diutus Allah untuk membawa kabar baik, kabar sukacita kepada umat Israel yang baru kembali ke Yerusalem dari pembuangan Babel. Berita sukacita ini disampaikan kepada umat Israel yang pada saat itu berada dalam kondisi putus asa, tidak punya harapan untuk masa depan. Berita sukacita ini menjadi bukti bahwa Allah mengasihi umatnya. Pertanyaannya, kapan berita sukacita itu membawa menjadi kenyataan? Ternyata nubuat Yesaya ini akhirnya digenapi oleh Yesus ketika dia menyatakan di sinagoga Nazaret dalam Injil Lukas pasal 4, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Memang tugas perutusan Yesus menurut Nabi Yesaya adalah menyampaikan kabar baik, kabar pembebasan, tahun rahmat Tuhan kepada mereka yang miskin dan tertindas dalam berbagai bidang. Dan Yesus tidak hanya mewartakan kabar baik kepada mereka, tetapi Ia berjuang bersama mereka untuk membasmi kemiskinan, melawan penindasan dan ketidakadilan. Ia melawan struktur masyarakat Yahudi yang tidak adil, yang menyebabkan kesengsaraan. Ia membuat mukjizat dengan menyembuhkan orang sakit, lumpuh, dan buta, mengusir setan,
melakukan perbanyakan roti dan sebagainya, demi membebaskan manusia dari penderitaan, dari kemiskinan. Dan pembebasan yang dilakukan oleh Yesus terutama adalah pembebasan dari penindasan dosa, karena memang dosa itu merupakan akar dari segala macam penindasan. Demi pembebasan itulah Yesus rela mengorbankan hidupnya sampai mati di salib. Dan tugas perutusan Yesus ini membawa pembebasan dan pemberdayaan terus dilakukan oleh gereja sepanjang zaman. Dan semua anggota gereja, baik gembala maupun domba-domba, dipanggil untuk mengambil bagian dalam visi misi perutusan Yesus, yaitu membasmi kemiskinan, baik itu kemiskinan material maupun kemiskinan moral. Selanjutnya, atas dasar kasih agape, kasih yang rela berkorban, seorang penatua atau seorang gembala harus meneladani Yesus, Sang Gembala Agung. Kita harus melaksanakan tugas kegembalaan sesuai dengan teladan Yesus sendiri. Itulah yang dinasihatkan oleh Santo Petrus dalam suratnya pertama, bacaan kedua. Rasul Petrus mengingatkan agar kita para gembala mengembalakan kawanan domba Allah yang dipercayakan kepada kita dengan sabar, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Jangan mencari keuntungan pribadi, tetapi lakukanlah dengan sukacita sebagai suatu pengabdian kepada Allah. Rasul Petrus juga mengingatkan supaya kita para gembala jangan hanya mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kita. Sebaliknya, hendaknya kita menjadi contoh, teladan yang baik bagi kawanan domba. Dan kalau kita menjadi gembala yang baik sesuai dengan kehendak Allah, maka kita akan berbahagia karena menerima mahkota kemuliaan yang abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, sungguh menarik pula bahwa pentabisan Uskup Agung Ende hari ini terjadi pada peringatan Santa Perawan Maria Ratu, sebuah gelar yang mulia bagi Maria setelah diangkat dan dimahkotai di surga. Karena itu pantas Injil hari ini menampilkan Bunda Maria dengan sebuah pesan khusus, yakni pesan iman. Iman bukan sekedar menerima kebenaran-kebenaran yang dirumuskan dalam kredo atau aku percaya, melainkan lebih dari itu, menyerahkan diri secara total kepada Allah. Memang kita mempelajari kebenaran-kebenaran tentang iman dari katekismus, dari buku-buku teologi. Namun kita belajar tentang iman sebagai penyerahan diri kepada Allah bukan dari buku-buku, melainkan dari tokoh-tokoh kitab suci dan dari para martir, santo santa dalam gereja. Dan tokoh penting yang menjadi model dalam penghayatan iman sebagai penyerahan diri adalah Maria, Bunda Yesus. Maria menunjukkan iman dengan taat dan terbuka hatinya kepada Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria percaya bahwa Allah sanggup melaksanakan apa saja, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah iman Maria yang mengagumkan. Namun iman Maria kepada kehendak Allah bukanlah iman yang buta. Ia juga pernah bimbang dan karena itu dia bertanya kepada malaikat,
Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Pertanyaan Maria ini tidak terutama diarahkan kepada Allah, melainkan kepada kemampuannya sendiri untuk mengerti rencana Allah dalam hidupnya. Dalam hal ini Maria tetap mengakui bahwa Allah tahu lebih baik, sekalipun ia sendiri merasa kurang paham. Karena itu dalam kerendahan hati dia menjawab, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dengan demikian Maria yang ditampilkan dalam Injil hari ini menjadi teladan bagi kita. Ketika kita mengalami kesulitan, tantangan dalam hidup ini, kita harus menyerahkan diri kepada Allah dan taat secara total kepadanya. Maka hari ini kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita telah memiliki iman seperti Maria? Apakah kita telah menjadi hamba Allah yang menyerahkan diri secara total kepada Allah dalam suka duka hidup kita? Atau sebaliknya kita lebih percaya dan takut kepada iblis, kepada Atapolo, Nitu dan Polovera? Apakah ketika mengalami kesukaran dan kesulitan, kita lebih suka pergi kepada dukun, paranormal, atapisa, orang pintar, dan bukan datang kepada Allah dalam doa? Kiranya dengan menjawab pertanyaan secara jujur, kita mampu menilai sendiri sejauh mana kedalaman iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak diragukan lagi, Uskup Agung Ende terpilih, Monsinyur Budi memiliki iman dan kerendahan hati kira-kira mirip Maria. Dia menyerahkan diri dan taat kepada kehendak Allah juga ketika terpilih menjadi Uskup Agung Ende. Sebelum terpilih maupun sesudah terpilih sebagai Uskup Agung Ende, Monsinyur Budi tetap sama, yaitu suka tersenyum dan rendah hati. Demikian kata Monsinyur Fransko Pongkung kemarin dalam Salve. Dia mau meninggalkan kota Roma, kota abadi, menuju kota Ende, kota non abadi, tapi kota Pancasila, untuk mengembalakan umat di tempat ini. Setelah 6 tahun menjadi anggota Dewan Jenderal SWD dan 6 tahun menjabat sebagai orang nomor 1 di kongregasi SWD sebagai Superior Jenderal, Monsinyur Budi pulang ke tanah air karena menerima pilihan untuk menjadi Uskup Agung Ende menggantikan Monsinyur Vincentius Sensi Potokota yang telah berpulang. Memang pulang kampung Monsinyur Budi disambut gembira dan sukacita, khususnya oleh umat Uskupan Agung Ende. Kekayaan pengalaman Monsinyur Budi dalam memimpin SWD sejagat, serta berbagai kemampuan yang dimiliki, diyakini akan berdampak luas terhadap penggembalaannya nanti. Monsinyur Budi dikenal sebagai pendengar yang baik, yang siap mendengar suara mereka yang tak mampu bersuara, khususnya umat Keuskupan Agung Ende. Monsinyur Budi dikenal sebagai tokoh intelektual yang handal, pemikir, teolog, dosen, dan penulis yang kreatif. Maka tidak berlebihan jika umat menaruh harapan besar di pundaknya agar pada masa kepemimpinannya ada dampak positif untuk pengembangan iman umat dan perkembangan masyarakat. Dia diharapkan mampu menyuarakan suara kritis kenabian bila terjadi ketidakadilan dan tindak pidana perdagangan orang yang menjadi salah satu persoalan besar bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
juga pemberdayaan umat di berbagai bidang, terutama sosial ekonomi, penguatan nilai-nilai moral umat Katolik, penguatan keluarga sebagai gereja rumah tangga, dan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi juga menjadi perhatian dan tanggung jawab Uskup Agung terpilih dalam semangat kasih persaudaraan bersama umat Katolik yang adalah mayoritas di Pulau Flores ini. Pada hari ini kita semua, para pengikut Kristus, diajak untuk menghayati iman kita dengan berusaha hidup baik, hidup yang taat, setia, dan berkenan kepada Allah. Sebab iman yang tidak direalisasikan dalam hidup yang baik dan berkenan kepada Allah adalah iman yang mati. Dalam hal ini iman kita harus diwujud nyatakan antara lain dalam kasih persaudaraan. Itulah harapan Monsinyor Budi melalui motonya. Perlu kita ingat kembali model kegembalaan Yesus Sang Gembala Agung yang ditekankan kembali oleh Sri Paus Fransiskus dalam sinode para uskup, yaitu model kegembalaan dalam semangat sinodal, yaitu berada dan berjalan bersama. Kita semua berjalan bersama sebagai saudara seperjalanan. Karena itu kita harus memupuk kasih persaudaraan dalam berjalan bersama itu. Uskup berjalan bersama umat. Umat adalah rekan seperjalanan uskup. Kita saling menguatkan dan menginspirasi. Kepemimpinan dalam sinodal menekankan kepemimpinan yang berjalan, seorang pemimpin yang berjalan di depan, di tengah, dan di belakang, seperti kata Ki Hajar Dewantoro. Oleh karena itu sepantasnya kita menghidupi dan mempromosikan kasih persaudaraan di tengah dunia. Hukum tertinggi bagi para murid Kristus adalah hukum kasih. Kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Bagi Keuskupan Agung Ende ini bukan hal yang baru. Kita mewaris semangat ini dari para pendahulu kita. Kita teruskan, kita pelihara dalam konteks kita sekarang. Demikian pula kita perlu memelihara kasih persaudaraan dengan pemeluk semua agama dan juga dengan alam lingkungan. Kasih persaudaraan lintas agama sebagaimana yang telah terjadi di Indonesia perlu dipelihara dan dipromosikan. Dunia membutuhkan kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu harus mulai di tingkat lokal, di dalam keluarga, di dalam KBG, dalam paroki dan keuskupan. Dan partisipasi dalam memelihara dan mempromosikan kasih persaudaraan ini adalah ucapan terima kasih kita paling besar bagi para uskup terdahulu, sejak Monsinyor Petrus Noyen SWD sampai Monsinyor Vincentus Sensi Potokota. Karena kita mengasihi mereka dan mereka sudah menunjukkan betapa mereka mengasihi kita, kita terus memelihara kasih persaudaraan itu. Semoga kita semua para pengikut Yesus mampu mewujudkan iman kita dalam tugas perutusan kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, khususnya melakukan pembebasan dan pemberdayaan bagi sesama yang berkekurangan, miskin, dan menderita. Dan semoga kita para gembala mampu mewujudkan iman kita dalam tugas perutusan untuk mengembalakan kawanan domba yang dipercayakan kepada kita dengan menjadi gembala yang baik seperti Kristus sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin.